pagi. Halo teman-teman. Halo, Nama saya Rio Tanamal Daulay. Nama saya Sofia. nama saya Febriana Paparang yang melakukan penelitian Untuk program Sosiologi Hukum. Mengenai efektivitas dan berlakunya Undang-Undang BPHTB. Disimak ya videonya. Pak, ada beberapa pertanyaan yang sudah kita kirimkan. Kemudian kita mau mengetahui tentang BPHTB, Pak. Kebetulan bagian Bapak. Yang pertama itu apa sih, Pak, yang dimaksud dengan BPHTB? Kemudian dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaannya di Kota Batam itu seperti apa, Pak? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit berdasarkan jabatan, kalau saya BPHTB itu di bawah kasih penilaian, penetapan, validasi, dan keberatan. Jadi masuk di bagian fungsinya validasi. Tadi kan saya revisi tentang kasih BPHTB-nya. Ya, maksudnya kan itu bagian dari laporan. Nah, paling sekilas saya jelasin tentang BPHTB. Maksudnya kan berdasarkan dulu nih BPHTB adalah pajak pusat. Jadi sejak adanya Undang-Undang Nomor 28 itu dialihkan ke daerah. Sekarang ada pembaruan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Nah, jadi kita pun ada perubahan perda juga. Itu perdanya Nomor 1 tahun 2024. Jadi dasar kita, kalau tadi saya sekilas sebutin sejarahnya, 2012 peralihan dari pajak pusat ke daerah, itu dasarnya adalah Undang-Undang 28 tahun 2009. Berikutnya ada perubahan lagi nih, barusan kemarin di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD. Nah, itu kita ada pembaruan tentang perda juga, berarti ada turunannya, berarti ada undang-undang, ada perdanya itu perda nomor 1 tahun 2024, barusan kemarin kita terapkan. BPHTB itu berdasarkan perda dan berdasarkan undang-undang itu ada 15 dasar pengenaan BPHTB. Maksudnya kenapa nih BPHTB ini muncul? Itu ada 15. Salah satunya ada transaksi jual beli. Nah, saya minta garis besarnya aja saya sebutin, ada transaksi jual beli, ada hibah, ada waris. Nah, itu salah satu kenapa terjadinya BPHTB. Itu yang satu adalah jika ada perubahan nama. Kadang ada perubahan nama, misal kadang ada beberapa pertanyaan juga nih, PT-PT merubah nama padahal pemiliknya sama. Berdasarkan undang-undang, selagi itu adalah perubahan nama maka dikenakan BPHTB. Paling itu untuk pertanyaan di awal. Jadi proses BPHTB tadi yang saya jelaskan, munculnya itu dasarnya undang-undang dan perda. Dituangkan di perda itu ada 15 item. Salah satunya itu adalah hibah, waris, dan jual beli. Kemudian Pak, yang pertanyaan nomor 2, bagaimana cara kita menentukan tarif BPHTB di Kota Batam, Pak? Apakah tarif BPHTB berlaku seragam untuk semua jenis perumahan atau terdapat variasi? Kalau misalnya beda, ada perbedaan, apa ini Pak, dasar hukum? Kalau tarif itu yang tadi saya sampaikan di undang-undang itu disebutin maksimal tarif BPHTB itu 5%. Di undang-undang. Berarti kan di undang-undang itu maksimal 5%. Di daerah bisa tergantung daerah. Untuk menuangkan itu, terbitlah Perda Nomor 1 tahun 2024. Jadi tarif BPHTB itu cuma satu, berarti kita ambil amanat undang-undang maksimal 5%, kita ambil yang paling maksimal 5%. Jadi tarifnya satu tarif aja. Satu tarif. Perlakuannya untuk semua yang tadi saya bilang tadi ada 15 item itu, perlakuannya untuk semua itu sama, mau dia transaksi hibah, waris, jual beli, ruko, rumah itu sama. Kalau bicara tarif ya. Secara umum 5%. 5% kalau kita bicara tarif. Tapi kalau boleh saya kembangkan, ada namanya perlakuan khusus untuk pengurangan. NPOTKP namanya. Itu diatur juga di undang-undang. Di kita berdasarkan perda nomor yang terbaru tadi, nomor 1 itu kita perubahan. Kemarin kan kita dasarnya tadi saya sebutin dasar kita Undang-Undang 28. Itu NPOT, nilai objek pajak tidak kena pajak itu sebesar 70 juta. Jadi 70 juta.
berdasarkan undang-undang setelah ada perubahan undang-undang kita naikin dulu 70 juta pengurangannya, sekarang kita naik jadi 120 juta. Itu untuk jual beli. Tapi untuk waris, kalau tahun lalu pengurangannya 350 juta, kalau sekarang 500 juta. Jadi misal kalau Pak Rio ada jual beli nih, berarti jual belinya harga transaksinya 1 miliar, berarti 1 miliar kurang 120 baru kali tarif. Ya. Kalau Pak Rio ada waris nih, waris itu berarti kan orang tua kita udah meninggal, kita dapat waris. Potongannya 500 juta. Kalau dulu mungkin 350, sekarang lebih besar lagi. Jadi 500. Artinya ada penyelesaian. Tapi itu bukan tarif ya. Tadi kan pertanyaannya tarif. Kalau tarif itu satu tunggal 5%. Tapi kalau untuk perlakuan NPO TKP namanya itu ada 2. Yang itu. Kemudian Pak, pertanyaan nomor 3, bagaimana mekanisme dan sarana pembayaran BPHTB yang disediakan oleh Bapenda Kota Batam? Apakah sistem pembayaran ini memudahkan wajib pajak atau seperti apa Pak? Ya, kita memang selalu, kita kan bagian dari Bapenda ini adalah bagian dari pelayanan. Jadi macam mana masyarakat itu melakukan pembayaran pajak mudah, enak, karena dia membayarkan. Kita membuat pelayanan. Kita ada pelayanan namanya di MPP, Mall Pelayanan Publik, terus Gudang Sumatera, jadi semua satu pintu semua pelayanan BPHTB di situ. Jadi untuk, kan kita ada 2, untuk BPHTB untuk kita orang pribadi itu bisa mendaftarkan langsung ke sana. Tapi kan banyak transaksi ini kalau BPHTB kan perubahan nama itu diurus oleh notaris, developer itu kasih kemudahan kita. Kita kasih user untuk mengupload langsung di sistem. Jadi kalau dulu masih manual, pelayanan kita sudah by sistem. Kita keluarkan kode billing, jadi masyarakat itu dimudahkan, tak perlu tatap muka, tapi dia tinggal upload filenya, keluar tagihannya, tinggal dia bayar, kirim lagi bukti bayarnya, baru kita cek berkasnya, kita validasi, sudah keluar. Jadi kalau tidak ada masalah terhadap berkasnya itu tak sampai 1 hari udah selesai. Karena BPHTB itu outputnya SSPD namanya, berarti bukti surat setoran pajak daerahnya sebesar itu nanti yang dibawakan ke BPN ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pemberian pembebasan ataupun keringanan BPHTB dalam kasus hibah dan waris? Mungkin tadi Bapak sudah jelaskan kriteria atau dasarnya seperti apa Pak? Oke, di sini kan ini ada hal yang berbeda nih. Berdasarkan undang-undang hibah dan waris itu beda. Beda Pak ya. Perlakuannya. Kalau waris tadi yang tadi saya jelasin, waris itu terjadi pada saat orang tua dah meninggal. Berarti si orang tua kita meninggal itu kategori waris. Kalau hibah itu dia belum meninggal tapi udah atau menyatakan bahwa objek ini atau properti ini adalah untuk si A atau si B. Jadi perlakuan yang beda. Berarti kalau waris pembedaannya di tarif sama, berarti di NPL TKP-nya beda. Nah, ini berdasarkan undang-undang bahwa waris itu tetap 500 juta tadi saya bilang, berarti harga jual dikurang 500 juta kali tarif. Kalau hibah perlakuannya sama seperti jual beli. Berarti pengurangannya 120 juta. Sama berarti Pak ya? Sama. Karena hibah. Kemarin ada pertanyaan juga nih. Saya kemarin juga, kok kami yang menghibah kena pajak juga? Iya. Karena itu amanat undang-undang. Kita Pak Rio memberi propertinya ke kakak. Iya. Ikhlas nih kakak. Ternyata berdasarkan undang-undang Pak Rio kena pajak juga. Karena itu hibah kan? Hibah. 120 juta. Padahal tak terima uang nih. Ya memang itu amanat undang-undang. Mungkin filosofi undang-undang seperti apa? Berarti Pak, kalau misalnya saya pernah dengar katanya kalau misal dari keluarga kandung kita saudara itu tak kena. Ya, kalau makanya tadi saya bilang kalau ke kakak itu kan loncat. Tapi kalau ke anak baru nggak kena. Nenek ke cucu kena. Karena saya ngalami kemarin
anak saya itu Moncer ya. kok kan oma yang kasihin kok kena pajak ya memang ini mah dasarnya. Jadi diskusi juga sama notaris kan kenapa kok bisa kena ya Pak, ini dasarnya memang ini karena dia segaris satu turunan. Garis. Jadi perlakuan hibah berdasarkan pertanyaan Pak Dio tadi, hibah dan waris itu beda perlakuannya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja langkah yang dilakukan oleh Bapenda Kota Batam, dalam hal ini Kota Batam, untuk mencegah terjadinya kekurangan bayar BPHTB, khususnya jika ada trik atau manipulasi dari oknum BPHT atau notaris, Pak? Ya, makanya BPHTB itu adalah di pajak itu ada dua jenis pajak, self assessment dan official. Kalau official itu kita yang menghitung sendiri, kita menghitung berapa pajak si A. Tapi kalau self itu si wajib pajak itu menghitung sendiri. Nah kalau BPHTB itu termasuk dari self, dia menghitung sendiri. Ya, tadi kalau di awal tadi saya jelasin cara dia mendapatkan kode billing tadi seperti apa, dia masukin berkas, sebutin nilai transaksinya, baru keluar hitungannya. Karena berarti berdasarkan. Nah, gimana? Berarti tergantung. Memang BPHTB ini dasarnya adalah harga transaksi. Makanya harga transaksi itu, kalau istilah kami itu hanya penjual pembeli aja yang tahu. Makanya kita selalu push, kita merekap histori masing-masing di transaksi di misal Costa Rica, transaksinya Per daerah gitu, Pak? per daerah kami untuk mencegah itu kan. Costa Rica ini berapa sih transaksi mereka? Iya kan ya, berapa sih transaksi mereka? Ternyata kok ini tiba-tiba di bawah tak wajar nih. Paling itu kita panggil si wajib pajaknya, ada atau notarisnya. Ini wajib pajak karena itu tadi, karena dia pajak official self, dia menghitung sendiri. Yang kadang itu pendekatan kita sama notarisnya, bahwa notaris membuat akte jangan mengarah-arahkan terhadap nilai transaksi si itu. Maksudnya laporkan aja sesuai dengan nilai transaksi. Jadi itu pendekatan kita dengan si notarisnya, kita membuat histori nilai transaksi di per wilayah, per komplek perumahan malah yang kita buat. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian yang berikutnya, Pak, yang nomor 6, bagaimana sistem pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam pembayaran atau pelaporan BPHTB? Oke. Di Perda atau Perwako, kita kalau kita kan kerja tidak lari dari peraturan daerah, peraturan wali kota. Nah, di Undang-Undang nomor 1 itu dan di Perda nomor 1 itu disebutin juga bahwa ada kewajiban pelaporan oleh notaris. Jadi setiap bulan itu notaris itu harus melaporkan berapa sih akte yang dibuat mereka dalam satu bulan dan harus dilaporkan ke kita. Itu satu, berarti mereka harus melaporkan. Itu satu lagi, mereka tidak boleh, dasar undang-undang ya, mereka tidak boleh membuat AJB-nya duluan baru membayar pajak. Dia harus membayar pajaknya dulu baru membuat AJB, aktenya ya, berarti akte jual belinya. Jadi di undang-undang itu untuk itu kita selalu evaluasi nih, karena kami pun di audit BPK kayak kemarin kita temukan juga ada beberapa notaris malah yang membuat akte duluan, itu kena denda. Berarti berdasarkan Perda itu didenda 10 juta per akte. Bisa dilihat dari timeline pembayaran ya, Pak? Ya, dari tanggal Tanggal pembayaran si BPHTB-nya sama tanggal aktenya. tanggal akte. Nah, kalau tanggal aktenya duluan terbit, berarti pelanggaran dia. Lebih duluan. Duluan lahir dia, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, berarti itu amanat undang-undang dan Perda juga harus pembayaran duluan. Nah, itulah kita selalu evaluasi di sistem setiap bulannya, dan kita minta juga pelaporan dari si akte PPAT atau notaris untuk menyampaikan semua akte yang mereka keluarkan di satu bulan itu. Oke, dalam pelaporannya, Pak ya? Ya, pelaporan itu dari segi pelaporan. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada target dari pemerintah Kota Batam dalam hal penyelenggaraan BPHTB di Kota Batam? Kemudian, seberapa besar kontribusi BPHTB terhadap APBD Kota Batam? BPHTB ini adalah pajak nomor satunya PAD, sumber PAD paling besar. Target kita ada target, kan berarti dalam penganggaran, kalau pemerintah daerah itu kan dianggarkan dulu. Kita ada target
untuk tahun ini target kita 430 miliar. Ya, tapi mungkin akan ada perubahan menjadi 493, tapi belum resmi ya. Kan ada perubahan karena tahun lalu kita menyampai target 493 miliar sekian lah ya. Nah, penyampaian berarti dari 3 tahun terakhir ini capaian BPHT selalu tercapai. Nah, kalau tadi pertanyaan Pak Rio, berapa targetnya? Target tahun ini adalah 430. Jadi kalau saya sampaikan, realisasi tahun lalu itu sekitar 493 miliar. Lebih Pak ya. Lebih. Makanya mungkin targetnya akan kan karena kita penyesuaian ini rapat sama Dewan ya. Ada perubahan mungkin nanti kembali ke 493 miliar lagi nanti targetnya. Itu mungkin dari beban buat kami untuk mengpush properti. Susah juga, bukan push masyarakat sih, beda. Karena ini kan pajaknya terjadi pada saat terjadi transaksi. transaksi. Kalau tidak ada Beda transaksi. sama mungkin pajak PBB ya. Masa kan bisa tak Rutin, bayar. rutin ya. Rutin. Kalau ini kan kalau nggak ada situasional. ya nggak wajib kan. Paling kita nggak apa lah, mungkin kemudahan-kemudahan. Ya. Selanjutnya boleh rekan ini. Sambil minum. Iya Pak. Silakan, Pak. Dari Pak Rio, berapa jumlah pungutan BPHTB di Kota Batam ini dalam 5 tahun terakhir ini Pak? Apakah ada peningkatan atau penurunan? Oke, tadi saya bilang kan 3 tahun terakhir meningkat nih. Nanti teman-teman bisa lihat aja di website kami open itu di CE Penda, nanti saya WA Pak Rio aja alamatnya. Bisa teman-teman lihat semua jenis pajak malahan, bukan hanya BPHTB, semua jenis pajak yang dikelola Bapenda. Teman-teman bisa buka nanti di cpenda.batam.go.id. Jelas tadi peningkatannya dari 3 tahun itu meningkat. Tahun lalu yang luar biasa meningkat, yang biasanya 430, karena tahun sebelumnya itu 414 miliar, sampai target 430, bikin target 430, nyampe 490. Berarti peningkatannya luar biasa. Jadi peningkatan itu bukan hanya di nilai pajak, ya, terhadap jumlah transaksi. Tadi kita sampaikan bahwa beda sama PBB. PBB itu pajak tahunan dan rutin. Tadi Pak Rio bilang rutin. Kalau ini tergantung orang bertransaksi. Nah, kebetulan tahun lalu itu orang yang bertransaksi itu sekitar 20-an ribu transaksi. Nah, berarti tercatat semua di apa itu? Tercatat semua, Pak? ya. Berapa jumlah orangnya, berapa jumlah transaksinya? Ya, 20.000. Cuman kita kan tak bisa memaksa orang untuk bertransaksi. Iya. Ya, beda kan sama yang tadi kita sampaikan bahwa PBB itu beda. Ini ya, mudah-mudahan di tahun ini banyak yang bertransaksi. Ya, maksudnya transaksi itu kan pengaruh banyak faktor. Salah satunya faktor daya beli masyarakat, ekonomi kita secara makro. Nah, itu yang mempengaruhi. Artinya dalam 5 tahun terakhir ini Pak, mohon izin Pak, memang ada peningkatan. ya, dari 2000 berapa 2020 lah. Ya. Pasca Covid mungkin ada ininya juga. Pasca Covid ya, pas Covid malah turun ya. Malah turun Pak ya. Pasca Covid masih udah ada peningkatan. Tapi kebalikan sama PBB. Pas Covid PBB naik. Kenapa seperti itu Pak? Ada fenomena Mungkin fenomenanya yaitu kalau kami menganalisa ke depan orang target ini kan tadi saya bilang BPHTB itu adalah pajak nomor 1 PB Batam. Ke depan bukan BPHTB, mungkin PBB. Karena orang bertransaksi mungkin ke depan akan berkurang kan. Properti kita mungkin lahan kita terbatas kan. Dan PBB ke depan mungkin naik kan. Harga jual mungkin naik. Tinggal kita optimalkan penagihannya. Paling itu. Selanjutnya Pak, bagaimana sih proses sehingga penyelenggaraan BPHTB di Kota Batam itu dapat menjadi APBD di Kota Batam? Bagaimana proses? Ya, proses Bagaimana proses penyelenggaraan? Oke, ya memang semua pajak daerah yang kita kelola ini amanatnya dari undang-undang. Jadi nggak berdasarkan pemerintah daerah apa yang mau kita pajakan, ini kita pajakin. Nggak berdasarkan itu. Jadi berdasarkan undang-undang nomor 1 tadi, apa aja item-item pajak yang harus bisa dikelola pemerintah daerah, kota atau kabupaten udah dibatasi. Misal kalau lalu PKB pajak kendaraan bermotor itu adalah pajak provinsi dulu ya. Kan daerah Batam kota nggak bisa mungut. Nah kalau BPHTB memang itu adalah amanat dari
undang-undang itu, maka sejak tadi saya bilang sejak Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 itu 2012 itu dikelola oleh pemerintah daerah, yang dulu dikelola oleh pemerintah pusat. Dulu kan bagi hasil, kalau sekarang udah 100% murni sebagai pendapatan daerah Kota Batam. Selanjutnya, apa saja upaya sosialisasi BPHTB yang sudah dilakukan oleh Bapenda terhadap masyarakat umum maupun notaris atau PPHTB di Kota Batam? Upaya sosialisasi kita tadi BPHTB itu salah satu ada jual beli, dan tahun kita kalau mundur 2 tahun ke belakang mungkin dulu Pak Presiden Jokowi mengeluarkan sertifikat gratis, bukan sertifikat gratis ya. Kalau saya bilang menyebut sertifikat kemudahan ya, maksudnya kemudahan sertifikasi. Karena BPHTB-nya bayar juga kan? Iya, Ya, maksudnya kemudahan sertifikasi. Jadi kemudahan sertifikasi, jadi banyak program itu sertifikatnya sudah terbit, tapi belum membayar BPHTB. Di BPN menerbitkan di sertifikat itu ada cap merah namanya. Dasar dari itu kita menarik minat masyarakat untuk melakukan pembayaran BPHTB. Gimana caranya? Itu kita melakukan sosialisasi, terus kita ada membuat perwako tentang bagi masyarakat yang berada di kampung tua. Yang tadi sertifikat yang saya maksud itu ada PTSL ya namanya. Masyarakat yang kampung tua itu kita free BPHTB-nya. Untuk yang PTSL itu kita memberi diskon 50%. Karena dia belum membayar BPHTB, sertifikatnya dia dapat nih, tapi dia belum membayar BPHTB. Bagi masyarakat yang mau ngurus itu, kalau misal hasil perhitungan BPHTB-nya sejuta, dia hanya membayar 500.000 aja, 50%-nya aja. Itu kita udah sosialisasi melalui notaris, melalui kelurahan, kecamatan, semualah, dari sosial media, Instagram, semualah. Apa-apa yang sosial media elektronik itu kita sebarkan ke masyarakat. Itu bagian dari sosialisasi yang kita berikan untuk masyarakat, untuk menarik juga nih potensi, sebagai potensi kan. Karena kita nggak tahu, karena peraturan wali kota ini kan tergantung siapa wali kotanya kan. Nanti kalau ada pergantian pimpinan mungkin itu nggak berlaku, bisa jadi kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih berlaku. Nah, itu masih kita tetap sosialisasi ke perangkat-perangkat RW untuk menyampaikan ke masyarakat untuk segera melakukan administrasi BPHTB-nya. Itu artinya sosialisasinya dilakukan dinas kita atau dari Pemkonya Humasnya itu Pak? Karena dinas kita teknis, kita langsung kita panggil kelurahan, sosialisasi langsung, kelurahan, perangkat RW, kita bikin flyer itu. Kadang kita bikin RW, kita bikin flyer untuk disampaikan. Mungkin masyarakatnya kayaknya lebih sampai informasi itu lewat grup WA-nya RW. Nah, itu yang kita lebih itu Mudah diakses ya. diakses masyarakat kan, karena mungkin kita kan ada level-level masyarakat kan. Mungkin masyarakat yang low ini lebih sampai informasi yang kayak gitu. Udah. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut Bapak tingkat pemahaman masyarakat di Kota Batam mengenai BPHTB ini gimana Pak? Sudah sesuai atau belum? Menurut Bapak? Ya itu, BPHTB itu kan muncul karena mereka bertransaksi yang tadi kita sampaikan 15 item itu. Nah, pemahamannya mungkin bagi yang mengurus dia paham jadi, atau notaris mungkin paham. Tapi kalau masyarakat awam saya rasa tidak. Mungkin adik-adik lah sekalian, mungkin perhitungan BPHTB mungkin nggak tahu kan? Baru tahu saat Baru ini. tahu kapan dikenakan ya kan, baru tahu sekarang kan. Mungkin karena ini mengangkat jadi sebagai tesis ya, mungkin baru mengangkat, oh ternyata ini gambaran seperti apa kan, mungkin belum tahu ya. Ya itu juga ke hadap masyarakat, selagi dia nggak berurusan langsung dengan pajak itu sendiri mungkin kurang peduli ya. Memang kebiasaan kita kan. Beda mungkin sama PBB karena dia udah rutin setiap tahun. Kalau BPHTB ini kan terjadi pada saat terjadi transaksi. Jadi kalau ukuran pemahaman sangat sulit, karena kalau berdasarkan transaksi kita Paketnya hanya sama. 20.000
transaksi, berarti kan 20.000 masyarakat Iya. minimal, maksimal. Bisa jadi masyarakat yang sama, ya kan, maksimal 20.000 orang yang transaksi. Sedangkan penduduk Batam 1 juta. Nah, maksudnya kalau kita mengukur ke pemahaman agak sulit kalau menurut saya. Selanjutnya, bagaimana peran notaris atau PPAT dalam proses verifikasi dan pemenuhan persyaratan pembayaran PPAT? Ya, nah, notaris ini sangat peran kita, makanya untuk ini kita intens dengan notaris, PPAT, kita membuat grup WA, kami pun ada coffee morning, kadang-kadang kita diskusi nih, karena BPHTB ini selalu ada hal-hal baru, hal baru dia selalu ada masalah baru atau apa namanya, hal yang tak diatur di undang-undang mereka muncul. Misal kalau baru-baru ini apa ya, misal Ini Pak, maaf Pak, apa, Pak? yang setahu saya dalam kita itu kan misalnya kita mau jual di rumah nih, terus kemudian pembeli itu kalau misalnya beliau sudah pernah beli rumah sebelumnya itu tidak dapat potongan 120 Ya. 120 juta lagi, itu benar apa enggak Pak? ya, tadi kan NPO TKP, kalau tahun lalu sebelum undang-undang pada saat undang-undang 28 pengenaannya setahun sekali. Salah dek, transaksi di tahun 2000 ini perlakuan kalau masih undang-undang 28 ya, karena sekarang undang-undang nomor 1 2022 ya. Ada transaksi tahun ini nih, transaksi jual beli. Ini bulan Mei. Bulan Agustus transaksi lagi. Nah, itu bukan Agustus. Tahun depan transaksi lagi. Dapat. Berarti tahun yang sekarang dapat 120 juta, tahun depan transaksi dapat potongan 120 juta. Nah, berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 itu dan hasil audit BPK juga, kita sharing sama BPK, Badan Periksa Keuangan, bahwa pengenaan itu setahun seumur hidup, sekali seumur hidup. Nah, jadi berarti dasarnya tadi adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Tadi kalau kita sekarang Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 kita buat dengan Perda nomor 1 tahun 2024. Jadi sejak tahun 2024 masyarakat yang bertransaksi selain waris itu pengenaannya hanya dapat sekali seumur hidup. Berarti itu amanat undang-undang ya, seumur hidup. Itu kan hal baru tuh. Iya. Ya itu yang kita intens dengan notaris diskusi, apa sih hal-hal baru tentang Kan menurut saya tadi itu masih banyak yang belum mengerti gitu Pak. oh Ini yang menurut saya sih Pak. benar kadang kalau notaris ini kadang notaris ini kan yang informasi mungkin staff-staffnya yang kerja, kita penyampaiannya, makanya kita membuat grup ini, kata Notaris Indonesia, PPAT, IPAT kan kita buat, kan kita intens juga kalau ada hal baru tentang perubahan undang-undang atau mereka pun ada undang-undang sendiri ya. Misal tentang hak bersama, itu kadang-kadang menjadi perdebatan karena di Undang-Undang nomor 1 tak diatur. Ternyata di Undang-Undang Notaris tentang perkawinan mengatur hak bersama. Itu kita sharing. Nah, sharing itu kan tidak ada di undang, cuman ada terjadi di BPHTB kan. Jadi itu yang menjadi intens kita menjaga hubungan, maksudnya membangun hubungan untuk menambah ilmu apa sih perlakuan yang ke depan. Bagaimana bentuk koordinasi antara Bapenda Kota Batam dan PPAT Notaris agar BPHTB itu dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebelum proses balik nama atau penyelenggaraan? Nah, kemarin kami barusan hari Rabu, hari Senin, hari Jumat lalu kami baru coffee morning juga dengan notaris. Bahwa kan kebetulan ada pergantian pengurusan notaris dan PPAT, kita sharing juga perubahan-perubahan apa aja itu sampaikan ke kita. Jangan kita mengingatkan juga tadi yang disampaikan tentang pelaporan, jangan sampai notaris tidak melaporkan apa-apa akte yang telah dibuat. Terus jangan sampai notaris membuat AJB dulu baru pembayaran. Itu nggak boleh. Itu maksudnya kita intens sekali bahwa itu untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang dilakukan notaris atau penjual pembeli. Maksudnya kita mengkip macam mana penjual ini melaporkan transaksinya sesuai dengan apa yang mereka transaksikan.
ada ininya nggak Pak? Apa namanya? Sanksi untuk notaris kalau nggak membayar sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan ketentuan itu seperti Kalau notaris nggak ada sanksi untuk pembayaran, karena dia kan bukan melakukan pembayaran. Yang melakukan pembayaran kan nih masyarakat ya, penjual pembeli. Cuman notaris ada denda kalau tidak pelaporan. Ya, akta duluan ada denda kalau nggak salah ya 10 juta kalau itu. Terus kalau dia tak menyampaikan laporan itu 2.500.000 sih kalau nggak salah saya. Nah, itu pelaporan yang tadi saya sampaikan untuk per bulannya, nah, itu ada denda juga. Jadi notaris itu di pelaporan sama di administrasinya. itu di perwali Pak, diatur ya Pak ya? Ada di peraturan wali kota. Baik. Lanjut. Selanjutnya Pak, sudah sejauh mana notaris atau PPAT itu ikut mendukung kepatuhan wajib pajak terhadap BPHTB? Apakah ada tantangan dalam kerjasama? Nah, yaitu kepatuhan kalau masyarakat nih mungkin kepatuhan apa ya? Pelaporan kali ya. Kalau BPHTB, saya kalau tadi kita bilang kalau kepatuhan mereka 20.000 yang bertransaksi pasti melakukan pembayaran. Nggak mungkin dia udah rugi dong dia udah bertransaksi nggak melakukan pembayaran. Maksudnya kan berarti kan 100% dia kepatuhan. Nah, cuman kepatuhan pembayaran, cuman mungkin kepatuhan pelaporan mungkin notaris mungkin saya rasa belum 100% karena ada beberapa notaris kami keluarkan berdasarkan amanat perwako itu ada denda. Kami sudah menyampaikan surat teguran dan kami pun minta mereka melakukan pembayaran. Maksudnya kalau pelaporan si notaris itu kalau transaksi kepatuhannya pasti 100%. Tapi kalau si notaris terhadap pelaporannya nggak 100%, mungkin 90-an% lah mereka untuk pelaporannya. Ya. Kalau kepatuhan kan beda sama PBB. Kepatuhannya berapa persen? Karena terhadap misal PBB terbit 100 SPPT. Dari 100 ini berapa yang membayar? Berarti yang bayar itu adalah yang patuh kan. BPHTB beda. 20.000 ini pasti 20.000 ini yang bertransaksi dan pasti melakukan pembayaran. Gitu. Mungkin kalau tentang kepatuhan mungkin kurang pas kalau tentang BPHTB karena masyarakat pasti patuh. Berarti konflik atau apa perbedaan itu pada saat pelaporannya aja Pak? Ya, pelaporan ya. Kalau dalam hal pembayaran dia tetap bayar gitu Tetap kan. bayar, Tapi ya. kalau dalam hal pelaporan itu yang agak ini ya, Ya, Pak, notaris masih mungkin ya. 100%. Karena mungkin pemahaman dari notaris itu juga tentang apa sih laporan yang disampaikan. Ya. Kadang notaris baru mungkin Ya. oh ternyata nggak boleh di AJB dulu nih. Cuman kita nggak bisa mengungkip kan. Ya memang risiko pekerjaannya harus mengerti terhadap semua aturan yang main kan, aturan mainnya. Jadi kadang-kadang kita dasarnya tanggal. Jadi kalau memang kadang ada juga komplain Pak, kami kok duit ya memang ini undang-undangnya ini. Bapak kan membuat notaris ya masa harus pelajari dulu lah aturan mainnya seperti apa. Artinya notarisnya tetap walaupun diterbitkannya AJB ini Pak, maksudnya dia tetap membayar BPHTB-nya Pak, walaupun Tetap membayar, terkadang tapi- setelah lakukan AJB gitu Pak ya. Ya, dia tetap membayar, cuman kan secara administrasi dia salah. Siap. Dan itu diatur di undang-undang. Nah, kalau kami tak terlaksanakan kami yang salah jadinya. Jadi kalau terserah paling notaris kan Pak komplain ya sudah nih aman undang-undang kami lakukan nih. Kami tak mau bayar silakan kalau nggak mau bayar. Nah, paling nanti dicabut izin prakteknya. Saya kan Siap. paling gitu. Selanjutnya mungkin Apakah faktor penegak hukum dalam penyelenggaraan BPHTB di Kota Batam sudah maksimal atau belum Pak? Kemudian bagaimana pandangan Bapak mengenai efektivitas faktor penegak hukum dalam implementasi Perwako nomor 8 tahun 2025 tentang penyelenggaraan BPHTB? Ya, kita pun ada juga pemeriksaan, kan ada kasih pemeriksaan di sini tentang jadi terhadap transaksi pun ada kita periksa juga. Kalau memang terjadi kurang bayar, teman-teman pemeriksa pun menerbitkan SK kurang bayar. Biasa itu terhadap luasnya mereka tidak sesuai luas tanahnya nih. Ternyata mereka laporkan luas tanahnya tidak sesuai dengan sertifikat. Itu kita membuat SKB, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar. Itu kita membuat, jadi di Perwako itu mengatur kita untuk melakukan pemeriksaan juga. Nah, nanti teman-teman pemeriksaan itu melakukan apakah luas tanahnya sudah sesuai apa enggak. Biasanya sudah sesuai, biasa mungkin typo atau apa juga nggak ngerti ya notaris ini mungkin. Itu paling ditemuin di sistem kita filter juga nih.
ternyata ada tidak sesuaian dengan luas tanahnya. Walaupun kalian lewat di kita, tapi akan kembali lagi karena BPN nanti akan cek kembali karena kita udah online juga, bukan online ya, maksudnya kita ada sinkronisasi juga sistem kita dengan BPN. Jadi apa-apa yang terlewatan dengan kita, BPN tak akan menerbitkan sertifikatnya. Terjadilah kurang bayar, itu nanti kita buatkan SK kurang bayar. Ya. Terus Pak, di luar pertanyaan ini saya tambah satu. Itu dari proses awal pembayaran itu seperti apa Pak? Apakah butuh waktu yang lama atau seperti apa dia? Sebentar ya. Dari dari proses pertama kita mau ini melakukan transaksi jual beli itu. Oke. Sebentar aja, tadi di awal saya sampaikan paling tak sampai 1 hari normalnya selesai. Karena saya memvalidasi itu hanya klik aja. Pertama berarti kan kalau tadi saya bilang ada 2 pelayanan. Yang mandiri berarti masyarakat langsung ke mall pelayanan publik, mereka membawa berkas, nanti di teman-teman di MPP itu teman-teman pelayanan input keluar kode billing. Kode billingnya nanti masyarakat itu lakukan pembayaran nanti lapor ke kita, baru masukin berkas. Artinya perhitungannya pun di sana juga Pak, dengan petugas yang ada gitu. Ya, karena tinggal input aja kan di sistem. Itu yang masyarakat langsung. Kalau yang tadi notaris, mereka upload aja langsung. Upload, keluar kode billing, mereka bayar, lapor ke kita, kan proses sebentar aja tuh, upload. Kita keluarin kode billing itu ada tagihannya yang dibayar, tinggal dia bayar, dia balesin ke kita. Dia masukin dokumen, kita pelajari dokumennya apakah AJB-nya tanggal berapa, luas tanahnya apakah sudah sesuai dengan surat ukur BPN. Kalau kita kan yang mengurus lahan di Batam ini kan ada 2 kan, BP sama BPN. Berarti kan kadang-kadang ada perbedaan luas tuh. Luas yang paling dokumen yang kita akui adalah terakhir ada dokumen BPN, karena BPN melakukan pengukuran. Nah, kalau udah sesuai baru kita validasi. Jadi kalau hitungan itu harusnya tidak sampai 1 hari selesai. Tinggal mungkin proses pembayaran di bank mungkin. Tapi kan kemudahan kita lakukan juga, ada bisa mobil banking kan mungkin lebih mudah. QRIS. Saya pernah kalau PBB kan kayak kita dari banking aja sebentar aja. Kalau BPHTB ini mungkin yang jarang dilakukan masyarakat, terus bisa nggak dalam 1 hari atau seperti bisa, apa? harusnya. Karena kita seperti dengan PBB tadi gitu. Sama, kita dapat pengembangan juga bisa dengan KRIS. Ya kan, cuman KRIS kan batasan ya 10 juta ya. Ada maksimal. Ada batasan maksimal. Nah, terus kita kerjasama, bisa transfer bank kan, kita memperluas bank-bank kerjasama. Cuman pinginnya kita semua bank bekerja sama. Cuman mungkin ada bank ya ada hitungan profitnya ya. Itu saya kurang paham perhitungan seperti apa dari bank. Yang jelas kami sudah kerjasama dengan Mandiri, BJB, BRK, BRK. Itu udah kerjasama. Mungkin kalau bank nasional, swasta nasional itu Mandiri. BCA belum kami dapat nih. Ya. Karena pengaruh ini mungkin kata teman-teman mungkin pengaruh sistemnya. Karena ada sistemnya pusat harus kenalan dulu dengan sistem BPHTB, itu mungkin hambatan-hambatan yang saya itu teknis tentang pembayaran kami nggak ikut, tapi jelas prosesnya harapan kami semua bank bisa bekerja sama. Jadi kan masyarakat kan nggak semua dia nasabah bank tertentu. Ini Pak, mungkin kita udah masuk ke pertanyaannya, udah mulai mulai terakhir. Menurut Bapak nih, apakah instrumen hukum atau undang-undang yang ada itu udah mengakomodir penyelenggaraan BPHTB di Kota Batam, atau bagaimana? Ya, secara umum sudah. Secara umum itu dia diatur di Perda, tentang tarif, NPTKP, dasar-dasar pengenaan itu secara di Perda. Secara teknis itu di Perwako. Dan makanya itu selalu ada hal-hal baru. Misal kalau ada baru-baru inilah misal Pak Presiden memberi kemudahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Mungkin teman-teman dengar untuk 3 juta rumah ya. Jadi kemudahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah itu kan tak diatur di undang-undang.
di Perda tak diatur. Kita buat peraturan, ini kan amanat presiden, PP ya, peraturan presiden. Nah itu selalu kita buat dengan Perwako. Itu kan berkembang tuh, MBR, masyarakat berpenghasilan rendah diberikan zero BPHTB dengan kriteria tertentu, itu disebutin Perwakonya. Itu hal-hal yang seperti itu yang belum diatur di Perda undang-undang, kita tuangkan di Perwako. Kan pertanyaannya gimana perlakuannya, yaitu itu contoh-contoh yang hangat-hangat ya, MBR. Artinya Pak, mohon izin Pak, artinya dalam hal instrumen hukum yang ada sekarang ini berarti sudah hampir dikatakan bisa 90% mengakomodir ya Pak ya? Sudah mengakomodir, masih secara umum yang tentang tarif apa itu sudah diatur di Perda. Berarti kalau ada kebijakan dari pemerintah pusat, itu kan tergantung presiden ya. Tadi saya bilang contohnya yang tentang MBR itu, masyarakat berpenghasilan rendah itu free BPHTB dengan kriteria tertentu, itu kita tuangkan di Perwako. Kan di undang-undang tak dapat nih, Disesuaikan ini, Pak, disesuaikan stasional dengan kan kebutuhan. masyarakat. karena kan kita nggak mungkin merubah Perda, karena Perda butuh kos ya. Ya. Kan pembahasannya di DPRD, mungkin pemerintah pusat juga nggak mungkin merubah undang-undang karena pembahasannya di DPR RI kan. Cukup dengan PP, berarti amanat PP kita melakukan perubahan peraturan wali kota. Oke. Selanjutnya ini Pak, kita balik lagi ke sarana dan prasarana. Tadi udah Ya. Bapak bahas juga sih di Kota Batam. Ini menurut Bapak udah mendukung adanya penyelenggaraan BPHTB nggak? Kita mau tahu lagi mungkin sarana prasarana kita udah ada di mall pelayanan publik dan yang lainnya. Ya memang karena ini online, sistem itu kan berubah ya. Iya, benar. Upgrade. Di tahun ini kita coba mengupgrade lagi. Kami pingin betul-betul 100% tidak tatap muka. Jadi masyarakat hanya upload, tampil di web. Itu kita lagi pengembangan sistem. Bisa dari rumah. Sudah rumah. Kalau sekarang kan baru sebatas kirim file PDF, uploadnya. Ke depan kami pingin dia sinkron juga dengan PBB karena bagian dari kesatuan juga kan. Kita pingin dia satu sistem, terus pelayanannya itu karena itu kami lihat di Jakarta atau di mana juga udah nggak tatap muka lagi. Kita pun baru semi tatap muka lah ya. Itu sistemnya ada keterkaitan sama Diskominfo atau memang dipegang dari Di kita. Oh, di kita. Nah, kita. Berarti di Jadi Diskominfo. pengembangan di kita, mungkin kita tinggal informasi ke Dinas Kominfo kalau ada perubahan sistem ini. Oh, tetap harus dilaporkan. Laporannya. Oke. Oke Pak, kita next. Apakah menurut Bapak nih, apakah faktor masyarakat Kota Batam tadi sudah sadar dan paham tentang pentingnya penyelenggaraan BPHTB? Ini mengulang lagi nih kayaknya tadi. Ya itu Pemahaman harap. masyarakat. Ya itulah sosialisasi paling kalau yang tentang PTSL itu ya. Macam mana edukasi, karena PTSL ini ternyata setelah kami amati beberapa tahun ini masyarakat tuh mengurus BPHTB-nya pada saat dia mau minjemin uang ke bank. Karena di PTSL itu ada cap merah kan di belakangnya. Kalau teman-teman bisa nanti lihat ada cap merah. Itu tidak bisa diagunkan di bank. Itu harus di dua lah. WTO dia belum bayar, terutang, PTO terutang sama PPHTB terutang. Itu mereka belum harus melakukan pembayaran itu. Jadi makanya itu kita sosialisasi pun mungkin karena dia belum butuh kan, nggak bayar-bayar nih. Tapi pada saat dia mungkin agunkan ke bank, terpaksa mereka membayar. Tapi tetap kita sosialisasi dengan RT/RW. Mungkin terakhir Pak, menurut Bapak nih apa mungkin rencana dan saran ke depannya dari Bapenda untuk meningkatkan efektivitas BPHTB? Karena kan sebelumnya targetnya Bapak bilang 4 miliar 450. 490 miliar kan. Nah, jadi gimana Pak untuk rencana ke depannya? Ya, tadi makanya BPHTB ini kita secara makro kita melihat harapannya ekonominya tumbuh. Ya mungkin alhamdulillah di Batam ini salah satu pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Ya. Kita 6% ya, 6% atau 6% koma sekian ya, atau 5% koma sekian. Berarti pertumbuhan ekonomi nasional kita di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Berarti pengaruh pertumbuhan ekonomi inilah berarti pengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Ya itu secara makro itu ya. Jadi kita harapkan ekonomi Batam tumbuh, pembangunan properti banyak, berarti kan banyak demand-nya, banyak permintaannya. Kita sekarang mungkin udah bukan horizontal lagi, udah vertikal, udah ada apartemen apa. Artinya kami melihat itu sebagai pertumbuhan ekonomi kita udah meningkat di Batam. Itu yang mempengaruhi nanti BPHTB-nya. Selain itu juga itu tadi ada kemudahan-kemudahan yang kita berikan dari segi pembayaran. Itu kami ingin memperluas semua bank kerjasama itu untuk bekerja sama-sama kami untuk membuat kemudahan pembayaran. Kayak kemarin misal salah satu kemarin ada perusahaan dari Cina membayar BPHTB lumayan besar, tapi mereka kan bayar pakai uang dari bank Hong Kong SBC. HSBC. Ya. Dia kan nggak bisa dia harus clearing lagi. Maksudnya kan mungkin itulah pengembangan macam mana kemudahan Mudah masyarakat. mudah masyarakat untuk melakukan kemudahan itu. Berarti kan secara makro tadi tentang ekonomi, secara pelayanan tentang sistem, kerjasama sebank. Nah itu kita mau berinovasi. Terus tambahan satu Pak, dari faktor kebudayaan masyarakat yang ada di Batam ini, apakah pernah ada penolakan untuk melakukan pembayaran BPHTB misalnya tidak setuju dengan adanya aturan yang dibuat di pemerintah Kota Batam ini Pak tentang ATB Pak? Mungkin mereka pernah mengusulkan aspirasi atau apa gitu. Seperti terkait masyarakat kampung tua ya. Ya, kampung Apakah tua. ada penolakan seperti itu Pak? Malah kalau kampung tua itu kami tadi saya sampaikan kita membuat zero BPHTB. Kampung tua kita berikan diskon zero, berarti 0 BPHTB-nya. Harapan ya gitu, mungkin filosofinya biar kampung tua itu tetap hidup tidak, ya kan? Terus penolakannya nggak ada lah, karena biasa kan masyarakat bertransaksi, memang itu aturannya mereka harus kena. Paling yang tadi tentang NPWTKP yang dulu setiap tahun dapat, sekarang kok seumur hidup. Paling itu pertanyaannya biasa itu pertanyaan dari notaris, karena mereka yang berhubungan langsung sama kliennya, ya berarti dengan masyarakatnya langsung. Itu pertanyaan karena lumayan kan, itu kita hitung sekitar 6 jutaan, berarti kalau dulu tak kena sekarang kena, itu mereka pertanyakan. Nah paling itu kita sosialisasi, ini adalah aman undang-undang dan ya hasil konsultasi kita dengan BPK. Karena itu kita berlakunya di 2024 itu udah mulai, tadi Pak Rio tanyain, nah itu ada pertanyaan-pertanyaan, bukan penolakan sih, pertanyaan keras saja. Mungkin agak lembut daripada penolakan ya. Dia pertanyaan keras, kenapa Pak ini dulu setahun sekali ini kok seumur hidup? Ya ini adalah amanat undang-undang, ini adalah hasil konsultasi kita BPK, paling itu penolakannya. Artinya juga dari segi undang-undangnya belum ada yang mengajukan judicial review atau apa gitu kan sejenisnya. Kalau kami sebagai pelaksana tak mungkin ya. Mungkin kalau biasa kayak gitu, mungkin kalau di kita terhadap perlakuan undang-undang, karena undang-undang nomor 1 itu semua pajak daerah. Mungkin kalau di BPHTB tak ada, mungkin di pajak lain ada. Misal kemarin kalau nggak salah tentang pajak hiburan ya, panti pijat kalau nggak salah, itu tarifnya beda. Kalau nggak salah saya, itu mungkin ada penolakan dari asosiasi bukan komunitas, asosiasi dia, asosiasi pengusaha, berarti menolak mau MK kan tentang pasal dia tentang ini adalah karena tarifnya beda, karena ini kalau nggak salah ya, ini karena beda konteks pajak dengan saya. Itulah contoh yang melakukan penolakan. Kalau di BPHTB nggak ada. Ada Pak ya. Ada lagi mau ditambahkan? Kalau misalnya masyarakat yang seperti kafling nih, kita belum bersertifikat. Nah, kalau misalnya masyarakat kafling ini mau terbitkan sertifikat ke BPS, itu harus ada pembayar BPS dengan Pak. Ya, jadi setiap Kemudiannya sama atau enggak Pak sama BPHTB transaksi jual beli? kalau makanya BPHTB itu muncul terhadap perubahan nama dan hak baru, berarti dia dapat hak baru. Jadi berapa haknya yang didapatkan dia di situ, berarti kan berdasarkan JOP di situ berapa, tinggal kali aja tarif.
TNJP kali tarif. Kapling-kapling baru misalnya, ya itu tinggal, karena kita udah buat zonasi teras itu nilai tanahnya sekian, nah, tinggal kali aja per meternya berapa kali luas tanahnya itu untuk kapling-kapling. Kalau yang lain kan udah berdasarkan transaksinya. Kayak kebudayaan masyarakat ini kan banyak menghindari pajak ya. Nah itu menurut Bapak itu gimana? Kendala juga kah? Nah tadi BTB ini kan masyarakat yang butuh dia, Iya, benar. jadi dia tak akan bisa menghindar. Benar-benar nggak bisa menghindari. Beda sama PBB. Benar-benar. PBB dia bisa menghindar nih, ya kan? Oh nanti aja lah bayar. Nah, jadi tinggal program kami macam mana sih masyarakat ini bayar PBB. Mungkin kita mengunci, misal sekarang kami misalnya kita secara global jadi ya, setiap izin mengenai sekolah harus bayar PBB. Kan untuk menghindar budaya masyarakat yang dia mau ngurus itu biasa kan pas butuh aja. Karena BPHT beda dia kan, pada saat dia transaksi dia terima ratusan juta kan, dia terima ratusan juta, miliaran misalnya, tak mungkin dia tak bayar, tak keluar nanti cair uangnya. Jadi kemungkinan BPHTB, kemungkinan masyarakat tidak bayar ini sangat tak mungkin. Oke. Baik, sangat menarik ya berapa kita. Menarik banget. Sampai- Jadi tahu kita. Ya. Ada lagi kira-kira yang mau ini? Mungkin tadi teman-teman kalau mau lihat data tentang pendapatan apa yang dikelola oleh Bapenda bisa nanti Di saya websitenya, datanya nanti saya WA Pak Rio alamannya. Semua jenis pajak di situ ada, detail kita tampilin real time tuh. Real time, Pak. Jadi setiap pembayaran masyarakat tahu berapa target kita, berapa uang masuk. Karena udah online kan. Iya. Karena kita kan petugas pajak Fiskus kan tak menerima pembayaran kan, mereka adalah bayar online. Masyarakat transaksi dah, tinggal kita lihat validasi sesuai dokumennya dengan dokumen BP dengan PPAT notaris, dah validasi proses pembayaran sesuai mereka transaksi. Itu aja. Jelas. Oke, siapa ini? Mungkin itu aja Pak yang mau kita diskusikan. Mungkin terima kasih kita ucapkan kepada Bapak ini Raja Ahmadi atas kesempatan dan udah meluangkan Ilmunya waktu juga. untuk kita. Kasih ilmunya. Iya, untuk ilmunya juga Pak. Terima kasih. Itu aja sih Pak. Oke. Nanti kalau ada data-data apa tentang kepatuhan apa nanti bisa kami saya berikan. Bukan data kepatuhan, data transaksi dari tahun lalu. Mungkin teman-teman mungkin tadi kan ada pertanyaan target 5 tahun terakhir. Itu kan dari segi target ya. Iya. Mungkin berapa transaksinya, mungkin saya tambahin berapa kan garis lurus nggak sih antara orang bertransaksi dengan penerimaan. Mungkin teman-teman bisa menganalisa dari situ kan. Nanti kalau ada kebutuhan data nanti saya berikan. Mungkin kita selanjutnya boleh foto bersama ya? Boleh. Kalau saya kebetulan Ilham Nurdwiloni, saya staf dari Notaris Hukum Widya. Kebetulan beliau lagi ada acara di luar, makanya diwakilkan oleh saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Kami di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kebetulan kami dapat tema itu tentang BPHTB, Pak. Jadi di sini yang kami pertanyakan yaitu yang pertama, sejauh mana sih peran notaris dalam pelaksanaan BPHTB khususnya dalam proses transaksi dan balik nama properti itu seperti apa, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Menurut saya untuk peran notaris itu saya lumayan cukup penting ya, karena kan ketika proses balik nama itu wajib hukumnya melakukan pembayaran BPHTB. Jadi untuk bahwasanya untuk melaporkan bahwasanya ada pajak pembelian yang akan dilakukan di daerah tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih prosedur yang biasa Bapak atau Ibu lakukan untuk memastikan kewajiban BPHTB itu telah dipenuhi oleh para pihak sebelum pembuatan akta jual beli atau akta balik nama? Untuk prosedurnya biasanya kami memastikan kedua belah pihak penjual maupun pihak pembeli itu memastikan bahwasannya jual beli tersebut mau dilakukan dengan harga berapa. Jadi setelah bilang harganya berapa, barulah dituangkan dengan harga yang sudah dihitung dari BPHTB-nya, harga jual beli dikurang dengan NP
PO TKP, kemudian dikali 5%, barulah hasil tersebut untuk digunakan untuk dibalik nama. Selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak atau Ibu terhadap sistem pembayaran dan pelaporan BPHTB yang berlaku saat ini? Apakah sistem ini efisien dan mendukung kelancaran transaksi? Kalau untuk kelancaran ataupun efisien sudah pasti makin efisien lah. Soalnya kalau dulu kan belum masih manual, belum ada sistem, jadi untuk saat ini udah sangat membantu. Cuman balik lagi, namanya sistem pasti ada suatu saat itu pasti ada namanya problem ataupun maintenance gitu sih. Paling itu aja ya jadi sebenarnya. Masih selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Sofi ya. Oke, mungkin kita tadi udah mengenai ini ya, sistem ya, prasarananya. Kita lanjut lagi Bang. Mungkin koordinasi antara notaris sama Bapenda selama ini dalam pelaksanaan BPHTB itu apakah ada prosedur yang tetap yang memudahkan pelaporan dan verifikasinya gitu? Kalau untuk terkait pelaporan biasanya itu kan setelah pajak sudah dibayarkan, barulah kita proses validasi BPHTB-nya, validasi pajaknya itu. Terus untuk koordinasinya paling ya kalau input by system itu kan pelaporannya disubmit dari sistem. Jadi seandainya apabila belum ada jawaban dari Bapendanya, paling kami dari pihak notaris yang nyamperin ke pihak itu dari loket ataupun dari Bapendanya. Dan mungkin dari pihak notaris dan abangnya nih, ada nggak dapat sosialisasi atau pembaruan informasi dari Dispenda gitu mengenai aturan atau sistem BPHTB-nya gitu? Pernah nggak dapat tentang sosialisasi atau informasi? Kalau terkait sosialisasi biasanya setiap ada pembaruan biasanya dari Bapendanya ada sosialisasi, Ada, dan ya? itu biasanya diikuti oleh pihak-pihak notaris. Oke, seperti itu ya. Dan menurut Abang gimana nih pemahaman masyarakat atau klien yang pernah melakukan pelaporan ke pihak notaris itu gimana tentang kewajibannya membayar BPHTB gitu? Apakah edukasi dari notaris itu diperlukan kira-kira? Menurut saya tetap diperlukan, soalnya kan biasanya dari masyarakat nggak semuanya ngerti, dan biasanya pasti langsung datang ke notaris dulu, baru setelah itu kalau kurang ngerti barulah disarankan langsung datang ke Bapenda. Gitu sih. Oke, nah mungkin untuk kelas pertanyaan Bang, bagaimana nih saran dan harapan Abang dan pihak notaris agar implementasi BPHTB itu khususnya dalam kaitannya dengan tugas notaris itu biar lebih efektif ke depannya gitu? Saran mungkin ya kalau misalnya mungkin Dispenda lebih diperbanyak komunikasi atau instansi lainnya lebih dipererat gitu. intinya paling ini sih, kalau misalnya ada sistem terbaru ataupun apa, segera dibantu informasi kepada pihak notaris yang gitu sih. Gitu sih. Baik, saya rasa pertanyaannya cukup. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang luar biasa Bang. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuannya yang sudah di-sharing kepada kita. Itu saja. Ada lagi yang bisa pakai? Sudah cukup. Oke, izinkan kita untuk foto bersama dulu. Saya Rian, tinggal di Batam. Pengurusan BPHTB sangat mudah, cepat, dan transparan. Saya registrasi dalam pengurusan BPHTB dan pengurusannya cukup mudah.